Baiklah anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu. Nah, hari ini saya akan melanjutkan video pembelajaran tentang vektor, yaitu perbandingan ruas garis oleh sebuah titik. Nah, perhatikan baik-baik. Nomor 1, ruas garis AB, lihat gambar ini ya. Ruas garis AB dibagi di dalam, artinya di dalam AB ini dibagi oleh titik K. Sehingga AK banding KB sama dengan AK M KB N. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut lagi ini. Nah, kita lihat AK. AK adalah secara perbandingan dia memiliki M ya. Angka M. M per N dibuat per N, berarti pasangan N itu adalah KB ini dia. Oke, paham? Jadi AK, ya vektor AK itu adalah M per N kali vektor KB. Atau bisa juga kita menggunakan hubungan antara AK dengan AB. AK dengan AB, ya sama juga modelnya. AK itu M, AB itu adalah M tambah N. Sehingga kalau dibaca, vektor AK adalah M per M tambah N kali vektor AB. Dot di sini ya, bukan kali dot ya, karena ini kan konstanta ya kan. Oke, nomor 2, ruas garis AB dibagi di luar oleh titik K. Ini dia, perhatikan gambar. Ruas garis AB ini dibagi di luar oleh titik K di sini, sehingga terdapatlah hubungan AK banding KB. Ini dia sama dengan AK-nya M, terus KB-nya adalah minus karena dia berlawanan arah, namanya vektor ya kan, minus N. Sehingga AK sama dengan, sama kayak tadi juga, ini M per minus N kali KB gitu ya. Dan selanjutnya begitu juga AK ini M per, nah kita minta AB. AB itu adalah M ditambah minus N, ini dia. Bisa paham? Nah, itulah perbandingan-perbandingan. Nah, yang ketiga, ruas garis AB dimisalkan satu satuan. Nah, jadi satu satuan, dianggap satu satuan ini. Kemudian dibagi di dalam, ini dia K-nya tadi. Sehingga AK banding KB, nah ini AK-nya M, KB-nya 1 kurang M. Bisa paham? Nah, kalau ini dijumlahkan K tambah 1 kurang M kan hasilnya 1, itu namanya satu satuan ya kan. Nah, lanjutnya AK. AK adalah macam tadi lagi M per 1 kurang M, berarti yang kita mainkan KB ini ya. Dengan cara yang sama begitu juga AK. Nah, kita menggunakan perkalian dengan AB. AB itu adalah M ditambah 1 kurang M, kan gitu. Jadi sehingga AK sama dengan M per 1 kali AB. Nah, sebagai contoh, vektor AK ini dia adalah 5 per 2 dari KB. Cocok? Bisa paham kan? Seperti yang tadi nih. Kemudian AK itu bisa juga digunakan dengan terhadap AB gitu kan. Nah, AK 5, AB-nya 5 tambah 2. Cocok? Berarti AK itu adalah 5 per 7 dari vektor AB gitu kan. Nah, contoh 2, AK. AK di sini 7. Oke? Nah, kita memanfaatkan KB ini. Berarti KB kan minus 2. 7 per minus 2. Paham? Demikian selanjutnya AK ini mau saya gunakan perbandingan atau dengan AB ya kan. Berarti AK-nya 7, AB-nya 7. Sedangkan ini AB-nya ini kan adalah 7 itu, oke, ditambah minus 2, dapatlah 5 gitu kan. Nah, sebagai contoh yang ketiga, yaitu yang ini. Nah, coba perhatikan AK banding KB ini dijumlahkan berapa? 1, cocok kan? Nah, kalau kita mencari AK sama kayak tadi lagi, 2 per 3 per 1 per 3 KB. Nah, sama kan, ini coret-coret dapat 2 kali KB. Berarti AK itu 2 kali dari KB ini kan gitu. Lalu AK bisa juga kamu menggunakan 2 per 3 dengan 1/3. Nah, kalau ini 2 per 3, ya kan, berarti AK-nya 1/3, berarti ini A sama B ini kan adalah ditambahkan 2 per 3 ya kan kali 1, paham?
sehingga tetap hanya 2/3 saja, gitu kan. Nah, sekarang vektor posisi titik pembagi sebagai ruas garis. Nah, ini dia. Apa ini maksud dengan titik pembagi ini? Ini ruas garis AB, pembaginya adalah titik P ini. Jadi kita lihat ruas garis AB dibagi oleh P sehingga AP banding vektor PB adalah M banding N. Ini ilustrasi gambar yang saya buat ya, MN. Lalu O adalah titik pangkal koordinat. Sehingga OA besar itu sama dengan A kecil, kemudian OB besar itu sama dengan B kecil vektor posisi, kemudian OP juga vektor posisinya P kecil, gitu ya. Nah, sekarang kita proses, karena kita mau mencari keadaan posisi antara A, B, M, N ini kan gitu kira-kira, ya kan. Nah, kita lihat, oke. Tadi ini sudah diperhatikan. Nah, sekarang lihat OA, oke, tambah AP. Ayo, ilmu vektor gimana? OA tambah AB sama dengan OP. Ini dia. Terus, lanjutkan lagi. OA itu apa tadi? A. AP itu apa? M per M tambah N. Nah, ini kan. M per M tambah N kali AB. Cocok? OP-nya P. Nah, ini diurai lagi. A ini tambah M per M tambah N. Sedangkan tahu kita AB adalah B kurang A. Ada kan vektor posisi itu B kurang A sama dengan P. Ini ya. Lalu A tetap kali masuk min MB, oke. Min MB ya, yang ini duluan, sorry. Min MA M tambah N, paham? Baru tambah MB per M tambah N sama dengan P. Lalu setelah itu kita samakan penyebut ini kan. Diperolehlah MA tambah NA kurang MA tambah MB per M tambah N sama dengan P. Sama menyebutkan ini kali ke sini. Baru kurangkan sama ini, tambahkan sama ini, gitu kan. Lalu selanjutnya P itu jadinya bagaimana? MA sama min MA habis, tinggal P itu adalah NA tambah MB per M tambah N. Cocok? Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh soal. Di sini diketahui persegi panjang ya dengan F di titik tengah BC. Ini dia, F titik tengah daripada BC ini. Oke, ini diinformasikan ya. Dan kemudian E itu titik tengah BD. Bisa diagonalnya. Nah, untuk itu dikasih nama AC itu diberikan ya, atau diketahui AC itu diberi nama dengan nama V. Berarti ini vektor V. Kemudian AD adalah vektor U. Nah, sekarang ditanya FE ini diminta supaya berbentuk hasilnya nanti dalam proses dalam vektor U dan vektor V. Nah, kita lihat penyelesaiannya. FE kan yang mau ditanya. FE adalah FC tambah CE. Paham? Itu di segitiga. FE adalah FC tambah CE ini. Dah. Lalu FE ini, FC ini kan setengah daripada BC. Cocok? Nah, lalu selanjutnya CE itu, CE adalah setengah dari CA. Bisa? Nah, setengah BC. BC itu sama dengan apa tadi? BC. Kan sama dengan vektor AD. Ini dia. Terus yang ini tadi apa? CA. CA. CA itu adalah setengahnya. Berarti kalau kita mau balikkan minus jadi AC, kenapa dibalik AC? Karena ini AC itu adalah V, kan diminta dalam bentuk U dan V nanti kan. Jadi setengah CA ini diganti tukar tempat jadi minus kan gitu. Lalu setengah AD-nya berapa? Apa nama dari AD? AD-nya U. Oke. Lalu min setengah AC-nya apa? V. Itulah yang dimaksud dengan tadi apa? Nyatakanlah FE dalam dalam vektor U dan vektor V. Itulah maksudnya tadi. Nah, berikutnya. Nah, contoh 5. Diketahui segi 6 beraturan ABCD EF. Ini dia, ABCD EF ini adalah segi 6 beraturan. Nah, di sini ditetapkan AF adalah vektor U. Kemudian FE adalah vektor V. Nah, sekarang dinyatakanlah DE dalam U dan V, itu yang diminta.
Oke, kita perhatikan DE. DE ini adalah bisa dibentuk banyak, mau kemana pun bisa. Tetapi kita sesuaikan dengan yang diminta AF dan FE supaya muncul U dan V, kan gitu. Oke, DE adalah DA. Nah, kenapa saya pilih DA? Karena DA ini ada hubungan sama V kan. Saya ulang kembali, DE itu bisa diperoleh hasilnya gabungan dua vektor, yaitu DE atau dijumlahkan DE dengan AE. Bisa. Oke, berarti ini dia. Nah, DA itu ya kan sama ini. Kalau kita perhatikan ini dia. Ya, merupakan suatu belah ketupat ya kan. Oke, ini sama-sama ini berarti kan. Oke. Paham? Ini sama ya. Berarti otomatis DA itu boleh saya buat 2 kali EF. DA 2 kali vektor EF. Ini ya. Ditambah AE. AE mana? Ini ya. AE itu bisa saya buat menjadi vektor AB gitu ya. AE ini bisa dibuat menjadi AF. Oke, sorry, AF ya. Karena kita sudah mengarahkan ke U sama V ya. AF tambah FE ini ya. Nah, 2 EF. EF itu mana tadi? Ini kan. EF itu tadi yang dibuatnya tadi EF itu FE. FE itu V. Berarti kalau EF jadi minus kan. 2 kali minus V. AF tambah FE. AF tadi berapa? U, vektor U. Lalu FE apa? Vektor V. Tambahkan. Nah, dihitung ini min 2V. Ditambah V dapatnya min V. Ini tetap U. Itulah hasilnya. Contoh 5. Contoh 6. Diberikan gambar segi empat sembarang ABCD. Ini sembarang segi empatnya. Diketahui M ini di tengah-tengah BD. Ini dia. Jadi BD di tengah-tengah ini terdapatlah M. Dan K di tengah-tengah AC. Oke. Berarti ini DM sama dengan MB. Atau ini AK sama dengan KC gitu kan. Nah, jika P sama dengan KM, kayak tadi lagi. Misalkan P itu KM, ya, maka tentukanlah AB, AD, CB ini dijumlahkan. Hasilnya harus berbentuk huruf P. Oke, kita mulai penyelesaian. Yang ini dicatat balik ya. Oke, AB kita tahu yang lalu B kurang A. Oke, AD D kurang A, CB B kurang C, CD D kurang C. Lalu kita jumlahkan ya, B 2B, min A min 2A. Oke, D 2D, min C min 2C. Oke, kita tarik 2, tinggallah B kurang A tambah D kurang C. Lalu ini 2 disusun dulu ya, biar cantik dia. Positif dekat B tambah D, terus min C min A. Oke. Nah, ini sekarang kita gantung dulu sementara. Kita lihat ini. Karena K di tengah AC ini, maka bisalah K itu kita buat vektor posisi C ditambah vektor posisi A bagi 2. Masih ingat nanti kita lihat di sebelumnya adalah titik tengah vektor ya kan. Kemudian karena M di tengah BD ini, berarti M itu adalah B ditambah D bagi 2. Oke. Nah, sekarang KM. KM adalah M kurang K. Mana M tadi? Ini. B tambah D per 2 kurang K. Mana K tadi? Yang ini. Samakan penjemput, dapatlah B tambah A kurang C kurang A. Gitu ya. B tambah D kurang C kurang A per 2. Nah, kita kali 2 semua ini. Supaya ini hilang pecahnya. Kali 2, 2P. Berarti tinggal B tambah D kurang C kurang A. Bisa? Lalu, ini tadi kan hasilnya apa tadi kita bikin? 2P kan? Bisa paham? Ininya. Cocok? 2P. Berarti ini turun jadi 2P. 2 ke 2. Maka hasilnya adalah 4P. Itu yang dimaksud dalam bentuk vektor P ini. Oke, itulah dia. Sekarang contoh 7. Contoh 7. Ini ada satu jajar genjang, yaitu ABCD ya. Nah, T di tengah AB. Nampak?
Kita lihat titik T mana ini ya, di tengah AB. Terus dibuat lagi situ bahwasanya BP, nampak BP banding PC adalah 3:2. Maka tentukanlah DK ini banding KP. Nah, cara kerjanya lihat ya. Kita misalkan dulu DK itu sama dengan M. Ini ada yang pertama tadi ya. DK sama dengan M, maka KP-nya itu ini, KP-nya itu adalah ini kan tadi DP ini satuan. Jadi ini berarti 1 kurang M. Dengan cara yang sama begitu juga CK. Kita misalkan N berarti dari sini kemari adalah 1 kurang N. Nah, perhatikan DP ini. DK adalah M ya per berapa? Kalau kita mau per semua berarti 1 kan, karena M tambah 1 kurang M kan 1. Berarti DK per 1 kali DP. Paham? Lalu M ditulis saja DP. DP diuraikan menjadi mana DP? Diuraikan menjadi DA AB gitu kan. Nah, DA itu apa sama dengan apa? Ini dia. Boleh juga DC ya. DC tambah CP gitu kan. DC tambah CP. Paham? DP ini. DC tambah CP. Kemudian M kali DC kali masuk ya. Baru M kali CP. M kali DC bertahan. Sekarang CP-nya. CP itu adalah 2 per semua 5. Berarti CP 2/5 dari CB. Nampak? Nah, inilah dia. Didekatkan ya. Oke, sementara kita lihat koefisien vektor DC pengalinya adalah M. Koefisien daripada vektor CB adalah 2/5M. Sekarang kita lihat lagi, ini masih DK juga ya. DK dapat dibuat DT tambah TK. DK dapat dibuat DT tambah TK. Udah. Nah, DT itu ini ya kan bisa dibuat DC tambah CT. Nah, ini DT DC tambah CT. Bisa? Terus TK. TK itu yang ini adalah 1 kurang N per semua. Berarti TC gitu ya. Lalu ini DC, CT, terus tambah 1 kali CT dapat TC bisa kurang NTC. CT tambah CT kan 0. Bisa paham? Berarti tinggal DC minus N kali TC. Nah, TC ini dibentuk dari mana? Bisa ditukar jadi TB tambah TC ini. TB tambah TC. Nampak? TB tambah BC. TB tambah BC. Itulah TC kan gitu. Sehingga DC N. Ini kali masuk NTB. Ini kali masuk min NBC. DC bertahan. Kenapa bertahan? Karena ini kan DC juga. DC. Ini TB. TB itu adalah, mana dia? Setengah AB. TB adalah setengah AB, tengah-tengah. Tapi AB kan sama dengan DC. Bolehlah saya buat setengah DC. Bisa? Tambah. Ini kenapa kita buat tambah? Karena ini kan BC. Saya mau balik jadi CB. Kenapa? Mau ikut ini dong. Dibalik, ya kan? Sehingga kita lihat mana yang sama. DC. DC itu ada 1 kali kurang setengah N kali DC tambah NCB. Nah, di sini barulah kita lihat penyelesaian sudah mau selesai. Koefisien DC adalah M nih. Dan mana lagi? Ini kan DC 1 kurang setengah N. Kemudian koefisien CB di sini 2/5M, di sini N. Nah, oke, kita kerjakan. Jadi M itu sama dengan 1 kurang setengah N. Bisa mengerti karena M itu sama dengan 1 kurang setengah N, sama-sama koefisien DC dan sama-sama vektor DK. Lalu ini kita kali 2, maka 2M sama dengan 2 kurang N. Berarti 2M kurang 2 sama dengan min N. Lalu ini kita proses lagi. Apa tadi? 2/5 sama dengan N. Lalu 2/5 tetap bertahan. N tadi apa? Ini ya. Sum. N itu adalah, ini kan minus. Oke? Kita nggak mau minus ini berarti kita kali kan. Min 2M tambah 2, ini dia. Min 2M tambah 2. Paham? Lalu kita proses 2/5M. Oke, tambah 2M sama dengan 2. Ini disamakan penyebutnya
10, 2, 12 per 5M sama dengan 2. Oke, kita kali silang 12M sama dengan 10, berarti M 10 per 12, 5 per 6. Nah, untuk itu yang ditanya apa? DK banding KP. DK banding KP, mana nampak? DK itu M, oke? KP itu 1 kurang M. Masukkan M-nya, 5 per 6. Ya kan? 1 kurang M, 1 kurang 5 per 6, 1 per 6. Nah, perbandingan kita kali 6 semua, maka hilang 6-nya, jadi 5 banding 1. Nah, itulah sasaran yang kita temukan DK tambah KB adalah 5 banding 1. Saya rasa memang agak rumit, tapi pelan-pelan memperhatikannya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita.